Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi yang dilayani oleh HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman Allah, alangkah baiknya kita satukan hati dan pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi untuk kita hari ini Sabtu tanggal 22 April 2023 yang ditetapkan oleh HKBP, yaitu dari Almanak HKBP Kitab Ayub pasal 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah seorang yang sedang menjalani hukuman narapidana. Seorang napi yang menceritakan bahwa ia selalu diliputi rasa sesal yang sangat mendalam, di mana atas kesalahannya dan ia merasa tidak layak untuk dikunjungi oleh Tuhan. Tetapi di dalam doa, Fanny Crosby selalu memanjatkan kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Juru Selamat yang baik, janganlah lewatkan aku." Crosby sangat tersentuh dengan kerendahan hatinya dan dari pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya, sehingga dia menciptakan lagu-lagu pujian yang isinya tentang kepasrahan hati kepada Tuhan untuk seluruh hidupnya. Salah satu lagu pujian yang diciptakan Fanny Crosby yaitu adalah Kidung Jemaat nomor 26 yang berjudul "Mampirlah dengar doaku". Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sama halnya dalam lagu tersebut, kisah hidup Ayub yang dapat menjadi contoh bagi kita tentang hidup yang penuh kerendahan hati dan kepasrahan kepada Allah. Ia adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan teladan bagi kita orang percaya pada masa kini. Ayub adalah orang yang tabah dengan sepenuhnya meletakkan harapannya kepada Allah dalam setiap pergumulan yang sedang ia hadapi. Ayub percaya bahwa setelah mati akan ada kehidupan yang baru bersama-sama dengan Allah. Maka dasar penantian Ayub ialah kasih Allah yang sungguh nyata dalam hidup orang percaya. Dengan iman dan harapan yang penuh, maka Ayub tidak akan ragu dalam setiap hidupnya. Kehidupan ini tidak lebih dari menikmati proses iman yang dimurnikan oleh Allah. Maka jangan heran
Kalau masalah demi masalah datang menghadang kita, namun firman Tuhan pada hari ini bukan menginginkan kita menghitung-hitung masalah, tetapi bagaimana atau dengan siapa kita menikmati dan menghadapi masalah itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diarahkan belajarlah berharap kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Belajarlah berharap kepada Tuhan di setiap masalah yang menghadang kita, bahwa Tuhan bisa mengubah masalah Ayub dengan sukacita, apalagi dengan masalah yang kita hadapi. Menjawab Tuhan juga berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada orang yang baru kita kenal dan meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu, tentu kita akan berpikir ulang 10 kali untuk memenuhi permintaannya itu. Akan tetapi jika orang tua kita atau pasangan kita yang telah kita kenal dengan bertahun-tahun dan meminta kepada kita melakukan sesuatu, pasti kita akan melakukan demi orang yang kita kenal. Demikianlah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita telah berada seperti posisi Ayub dan orang-orang percaya, pasti Tuhan akan rindu mengasihi dan memberkati kita dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, peluang ini jangan lewatkan, bahwa berjalanlah bersama dengan Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Apapun pergumulan, bagaimanapun yang kita hadapi, percaya dan letakkan seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, terimalah dan mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita setiap proses perjalanan kehidupan kita. Secara khusus pada hari ini, sebelum kita melangkah melakukan setiap pekerjaan kita, firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan memberikan kepada kita sukacita yang baru. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, ajarkanlah kami untuk tetap berharap penuh kepadamu, untuk menentukan segala rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami seluruh jemaat-Mu di sepanjang satu hari ini yang penuh sukacita, dan berikan hikmat kepada kami agar kami mampu melakukan segala pelayanan dan pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.